kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Awali Rahman. Saya bekerja di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya, PKP 2022 Angkatan 7, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Berry dari instansi UPTD RSUD Prukcahu, PKP Angkatan ke-7, kelompok 3. JOS. Nama saya Abani. Saya bertugas di Kelurahan Pahandut sebagai Kasih Kesos Pahandut. Saya merupakan PKP Angkatan ke-7, kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pertimuhin dari instansi Bapedalitbang Kabupaten Murung Raya, PKP 2022 Angkatan 7 dari kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edward Romanang Taman. Saya bekerja di Kelurahan Bandurung, Kota Palangkaraya, PKP Angkatan 7, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini saya bekerja di Dinas Perhubungan sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Saya ikut di PKP Angkatan 7, kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maximilianus Aditya Hersajati, biasa dipanggil oleh rekan-rekan Maxi. Saat ini saya bertugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Murung Raya, menjabat sebagai Kepala Subbidang Belanja pada bidang perencanaan anggaran. 2022 ini saya mengikuti PKP di Angkatan ke-7, kelompok 3. Demikian perkenalan dari saya. Salam kenal. Saya Eko dari Kelurahan Manggiran, Kota Palangkaraya, Angkatan 7, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Devi Enda Sudiana. Saya bekerja di UPTD PPA Kota Palangkaraya, PKP tahun 2022, Angkatan 7, kelompok 3. Terima kasih. Berikut ini kami menyampaikan hasil dari studi lapangan PKP Angkatan 7, kelompok 3 dengan lombus IP 400 di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Profil Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 489,12 km persegi atau 1,43% luas Jawa Tengah, dengan 12 kecamatan yang terdiri dari 17 kelurahan dan 150 desa serta sebaran penduduk sebesar 1.834 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten tersempit kedua, namun menjadi penyangga pangan se-Jawa Tengah. Namun demikian, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dan penurunan baku sawah akibat alih fungsi lahan, pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus berinovasi khususnya di bidang pertanian. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 hektar. Pertama, lahan sawah seluas 20.451 hektar terdiri dari sawah irigasi teknis 14.465 hektar, sawah irigasi setengah teknis 2.367 hektar,
sawah irigasi sederhana 1.726 hektar, sawah tada hujan 1.893 hektar. Yang kedua, lahan pertanian bukan sawah seluas 6.359 hektar, Tegal 3.663 hektar, Kolam 46,9 hektar, hutan negara 390 hektar, hutan rakyat 1.404 hektar, perkebunan 708 hektar. Yang ketiga, lahan bukan pertanian seluas 20.003,1 hektar. Deskripsi pelayanan publik di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Terobosan yang dilakukan adalah dengan melakukan program Indeks Pertanaman 400 yang merupakan salah satu program dari Kementerian Pertanian, di mana dengan adanya program IP 400 ini, panen yang biasanya hanya 2-3 kali dalam setahun, maka IP 400 Kabupaten Sukoharjo bisa panen sampai dengan 4 kali dalam 1 tahun. IP 400 mengubah kebiasaan atau cara-cara lama dalam budidaya penanaman padi. Deskripsi pelayanan publik Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Penyediaan beras bagi rakyat Indonesia tidak akan mampu hanya didukung dengan luasan lahan saja. Salah satu cara untuk mencapai swasembada beras yang lestari perlu dilakukan peningkatan indeks pertanaman menjadi IP 400. Budidaya padi dengan model optimalisasi peningkatan indeks pertanaman melalui IP 400 sebagai upaya terobosan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pangan. Faktor kunci keberhasilan dan pembobotan IP 400. Secara keseluruhan, program IP 400 dapat berjalan sukses disebabkan oleh banyak faktor pendukung. Faktor pendukung keberhasilan program Super Kementerian Pertanian IP 400 yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yang kemudian dilakukan penilaian secara persentase pembobotan guna mengetahui faktor pendukung yang menjadi prioritas keberhasilan dari program Super IP 400. Persentase faktor pendukung yang terbesar sebanyak 35% diperoleh dari dukungan stakeholder, baik internal maupun eksternal. Untuk yang internal antara lain itu dari Bupati, dari Kementerian Pertanian, dari Dinas Pertanian dan Perikanan itu sendiri, dan kelompok tani. Kemudian untuk dukungan eksternal antara lain dari Polri, TNI, dan pelaku usaha. Untuk faktor pendukung kedua diperoleh persentase sebesar 30% dari sumber daya manusia dan komunikasi yang baik, di mana dukungan dari sumber daya manusia, unsur-unsur yang terlibat memiliki minat dan keahlian di bidang pertanian, baik dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Pertanian dan Perikanan, penyuluh pertanian, serta kelompok tani itu sendiri. Kemudian untuk komunikasi dilakukan secara formal dan non-formal, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Faktor kunci keberhasilan dan pembuatan program IP 400 yang ketiga yaitu sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi. Penerapan IP 400 dilakukan secara tidak biasa dalam bidang pertanian, dimulai dengan penjadwalan masa tanam padi sehingga dapat dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, serta penggunaan teknologi dalam proses penanaman dan pemanen padi, di mana diantaranya dengan menggunakan traktor dan drone, dan pembuatannya yaitu 25%. Yang keempat yaitu kondisi alam di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo dalam suatu sistem hidrologinya merupakan kawasan yang berada pada aliran Sungai Bengawan Solo. Mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti Sungai Bengawan Solo, juga Sungai Proyek Waduk Gajah Mungkur. Sebagai daerah aliran sungai, dengan sendirinya merupakan daerah lintasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim hujan, dan untuk pembuatannya yaitu 10%.
bicara tentang keberlangsungan keunggulan dari IP 400, di mana IP 400 merupakan program super yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mendapatkan respon positif dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, di mana Ibu Haja Etik Suryani selaku Bupati Sukoharjo periode saat ini menyanggupi untuk melaksanakan IP 400 di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut juga direspon secara positif dan ditanggapi dengan sigap oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo melakukan pendekatan-pendekatan baik secara formal dan non-formal kepada petani dan stakeholder yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Menjadi satu tantangan yang cukup sulit, di mana merubah persepsi dari petani-petani tradisional untuk menerapkan IP 400 di Kabupaten Sukoharjo. Namun melalui pendekatan-pendekatan formal dan non-formal, program IP 400 akhirnya berhasil dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo, di mana terbukti pada tahun 2021, tahun awal pelaksanaan IP 400, Kabupaten Sukoharjo menyiapkan lahan seluas 2088 hektar. Dan untuk tahun 2022 ini, Kabupaten Sukoharjo menargetkan 10.000 hektar untuk dilaksanakan program IP 400. Program IP 400 pun akhirnya memunculkan inovasi-inovasi lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Misalnya penggunaan drone pada pelaksanaan pertanian. Penggunaan drone ini dilakukan salah satunya untuk penyemprotan pupuk dan penyemprotan anti hama di kawasan-kawasan pertanian. Kemudian dilakukan juga penggunaan traktor roda 2 dan roda 4. Akhirnya program IP 400 ini yang tadinya merupakan program super pemerintah pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi program IP 400 Kabupaten Sukoharjo, yang akhirnya banyak kabupaten-kabupaten lain yang studi banding di Kabupaten Sukoharjo. Demikian kita bicara tentang keberlangsungan keunggulan IP 400. Semoga saja inovasi program IP 400 menjadi trigger bagi pemerintah kabupaten lainnya untuk memunculkan inovasi-inovasi baik di sektor pertanian maupun di sektor yang lain. Semoga kita berharap bahwa banyak pemuda-pemudi pun akhirnya tertarik untuk menjadi petani milenial. Demikian dari saya. Terima kasih. D. Penerapan manajemen. Program IP 400 dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi dengan baik, mulai dari tingkat musyawarah pimpinan daerah, Muspida, dan musyawarah pimpinan kecamatan, Muspika, antar perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, antara Dinas Pertanian dan Perikanan dengan gabungan kelompok tani. Bahkan koordinasi yang dilakukan dengan pihak lain yang menunjang keberhasilan program IP 400, antara lain Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, pihak swasta distributor pupuk, dan pihak swasta pengembang drone. Terima kasih. Lesson learned, kepemimpinan pelayanan. Poin A, peran kepemimpinan. Lesson learned yang dapat kami ambil dari studi lapangan program IP 400 Kabupaten Sukoharjo adalah pemimpin dalam hal ini Bupati Poin C, kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
melakukan pendampingan dan pembinaan kepada penyuluh pertanian, gabungan kelompok tani, guna meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan komitmen dalam mensukseskan program IP 400. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pertanian dan Perikanan juga mulai lakukan pendekatan-pendekatan kepada kaum muda yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk menarik minat kaum muda dalam bidang pertanian secara umum, khususnya pada program IP 400. Konsep petani milenial mulai dibentuk dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai upaya menjaga keberlangsungan atas keberhasilan Kabupaten Sukoharjo dalam program IP 400. Lesson Learn, Kepemimpinan Pelayanan, Inovasi Pelayanan. Inovasi program IP 400 sesungguhnya adalah program super yang digagas oleh Kementerian Perikanan Republik Indonesia yang kemudian direspon secara positif oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan menyelimuti luasan areal persawahan seluas 2.088 hektar pada tahun 2021 sebagai langkah awal pelaksanaan IP 400. Inovasi yang muncul dari pelaksanaan program IP 400 di Kabupaten Sukoharjo antara lain yang pertama yaitu rekayasa sosial, yaitu mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembibitan atau penyemaian yang awalnya dilakukan di dalam, sekarang bisa dilakukan di lingkungan luar, seperti di halaman depan rumah untuk menambah peluang pekerjaan bagi kaum milenial. Kemudian yang kedua yaitu rekayasa teknologi, yaitu teknologi pengendalian hama dan penyakit utama yang dilakukan oleh pemerintah Sukoharjo meliputi yang pertama pengendalian hama rumput liar yang dulunya dilakukan secara gotong royong, sekarang dimodernisasi dengan menggunakan alat teknologi pencabut rumput. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian hamatisme dengan cara alami yang tidak mengandung dampak kimiawi, yaitu dengan cara pengembangan burung hantu. Karena burung hantu adalah salah satu predator hama utikus yang sangat efisien dan dapat memangsa 5-6 ekor tikus dalam waktu semalam. Pemanfaatan teknologi modern yang digunakan dalam tempat baru teknologi bidang pertanian antara lain seperti penggunaan traktor, mesin tanam, dan mesin panen padi, dan mesin tidak berbentuk dalam proses pembuatan lahan sawah. Selain teknologi modern yang dipakai dalam bidang 400, teknologi tradisional natural pun digunakan dalam bidang 400 berupa pengembangan burung hantu sebagai predator alami dari tikus yang menjadi hama persawahan. Teknologi di luar bidang pertanian ternyata dapat digunakan dalam bidang pertanian antara lain penggunaan teknologi air modeling berupa drone yang digunakan untuk melakukan penyemprotan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman padi. Anggaran pembiayaan sebagai bentuk penunjangan dan pendukung program IP 400 di Kabupaten Sukoharjo. Selain didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBD, APBN, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan anggaran pada pendapatan dan belanja daerah APBD yang direalisasikan antara lain sebagai berikut. 1. Pembangunan embun besar sebanyak 3 unit, pembuatan sumur sedalam 12 meter sebanyak 12 unit. 3. Rehabilitasi irigasi tersier sebanyak 3 unit. 4. Bantuan pupuk organik cair 3.300 liter. 5. Bantuan alat pengolah pupuk organik sebanyak 6 unit. 6. Bantuan pestisida untuk pengendalian OPT Platinum 300 saset dan belerang sebanyak 350 kg serta pestisida sebanyak 750 saset. 7. Bantuan rumah burung hantu sebanyak 62 unit. 8. Bantuan berupa benih padi
sebanyak 25 kilo untuk 3 kali musim tanam untuk 12 kecamatan. Mungkin